Haleluya, jumpa lagi kita di Sekam Padi. Sekam Padi hari ini saya akan beri judul Gigih Tidak Menyerah. Hari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa untuk perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Hari ini kembali kami boleh datang kembali kepadamu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus membimbing kami Tuhan, memberikan pengertian, hikmat di dalam kehidupan kami, agar kami dapat mengerti apa yang firman-Mu mau sampaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Menjadi berkat bukan saja untuk kehidupan kami sendiri, tetapi juga untuk kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, yang mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka dalam Lukas 18. Lukas 18 ayat 16 dan 17, namun karena perikop ini hanya terdiri dari 3 ayat, maka kita baca ketiga-tiganya. Jadi Lukas 18 ayat 15 sampai ke 17. Berkata atau menulis demikian, perikopnya Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Amin untuk pemberitaan firman. Kenapa anak-anak sering kita dapat di ayat-ayat dalam firman bahwa anak-anak itu yang empunya kerajaan Allah. Dan firman hari ini juga menyampaikan hal itu, bahwa anak-anak itu adalah orang-orang yang empunya kerajaan Allah. Nah, salah satu alasannya dari berbagai macam alasan, salah satu alasannya adalah anak-anak itu gigih tidak menyerah. Mari kita bahas hal ini. Beberapa bulan ini, salah satu jemaat kita selalu memposting kegiatan atau aktivitas atau perkembangan dari cucunya. Nah, kebetulan ini cucu pertama. Jadi dari bulan ke bulan, dari mulai anak ini lahir, lalu kemudian beraktivitas, dan akhir-akhir ini saya lihat dia sudah mulai berjalan, dan walaupun jalannya masih belum lancar, tapi dia udah mulai lepas tangan. Mungkin sebulan lalu dia masih berjalan tapi masih pegangan. Nah, kalau kita amati bagaimana seorang bayi itu belajar berdiri, dan berdiri lah ya. Awalnya kan dia harus belajar duduk dulu, lalu kemudian duduk nggak kuat jatuh, duduk lagi jatuh, gitu ya, tentang. Lalu kemudian belajar berdiri, ya mungkin dia harus jatuh, berkali-kali dia harus jatuh. Satu hal yang kita harus amati dan kita harus akui bahwa setiap kali anak ini jatuh, dia nggak pernah mengeluh. Dia nggak pernah kemudian berpikir, aduh kenapa ya saya harus jatuh terus ya. Lalu dia berpikir terus, dia menyesali diri, kenapa dia harus gagal terus, kenapa. Enggak, tapi dia selalu berusaha. Jatuh, coba lagi gitu kan. Tanpa ada perasaan atau tanpa ada, kalau kita lihat mukanya tuh tanpa dia bersedih yang benar-benar bersedih. Ya kecuali kalau mungkin dia kepentok pintu atau kepentok lantai, ya mungkin dia akan nangis. Tapi setelah selesai nangis, dia pasti akan coba lagi, berdiri lagi.
mencoba berdiri. Begitu sudah mulai berdiri, dia mulai melangkah. Nah, begitulah seorang anak gigih. Coba kalau kita bandingkan dengan sebuah lirik tanpa mengurangi rasa hormat kepada penggubahnya ya, atau penciptanya. Dan mungkin saudara atau bapak ibu pernah dengar lagu ini, gitu ya. Saya nggak mau nyanyikan karena kalau saya nyanyikan nanti suara saya sumbang atau gimana gitu ya. Kata-katanya bilang begini, aku terjatuh dan tak pernah dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Ya, mungkin bapak ibu saudara udah pernah dengar lagu itu dan udah langsung, wah lagunya pasti seperti ini gitu ya. Nah, nggak seperti itu anak Tuhan. Anak Tuhan tuh harusnya, atau orang yang percaya tuh harusnya liriknya atau pujiannya sama seperti pujian yang sering kali kita nyanyikan. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Harus seperti itu anak Tuhan. Harus bangkit, harus maju, harus bisa buat iblis gemetar. Bukan melihat iblis kita gemetar, tapi kita yang buat iblis gemetar. Ya. Jadi anak-anak Tuhan tuh harus gigih, tidak menyerah, sama seperti anak itu. Itu makanya, itu sebabnya Tuhan Yesus bilang bahwa dalam ayat 17, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Karena di dalam jiwa anak kecil ada kegigihan, ada semangat pantang menyerah, tidak menyerah, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jadi kegagalan bukan selalu berarti bahwa Tuhan tidak beserta atau Tuhan tidak menolong kita. Tetapi ada kalanya Tuhan luaskan atau Tuhan izinkan hal itu terjadi untuk menguji, atau mungkin bahasa saya melatih iman percaya kita kepadanya. Supaya Tuhan tahu bahwa benar iman percaya kita itu benar di hadapannya, teruji, gigih, tidak menyerah. Mazmur 55 ayat 23 berkata demikian, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya. Nah, terjemahan lain sebenarnya berkata tidak ada kata selama-lamanya tuh. Jadi tidak akan dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi percayalah, tanamkan itu dalam hati dan pikiran kita bahwa apabila kita jatuh, Tuhan tidak bermaksud untuk menjatuhkan kita terus, membuat iman kita goyah. Tuhan gak pernah bikin iman kita goyah. Tapi kita harus gigih dan tidak menyerah. Seperti Yosua 1 ayat 9 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Jadilah orang yang gigih dan tidak menyerah. Karena dengan itu kita akan menjadi orang yang empunya kerajaan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.